Gitu sih. Sekali ya, ini saya sangat mengapresiasi karena jarang sekali, apalagi waktu kecil ya, ini unik sekali. Biasanya anak kecil tuh dong tinggal main itu tidak kayak kakak dorang ya, mainnya itu beda, tapi kakak punya permainan ini juga beda. Yeah. Naik diam-diam naik gunung langsung, tapi jadinya cinta sama alam. Iya, akhirnya kayak ada panggilan. Jadi gila gunung itu sempat melekat banget. Di sini saya buka bahwa bahkan ada dulu punya cita-cita yang tidak bagus. Iya. Saya karena senang sekali dengan gunung, akhirnya saya bilang saya pengen mati di gunung gitu loh. Karena saya waktu Mapala tuh kami ikut itu evakuasi jenazah teman-teman tuh yang pendakian tidak tertolong. Mereka meninggal tersesat, hipotermia, kami buat turun tuh kayak sedih tapi ada bangga kita masih bisa sama-sama gitu loh dengan teman-teman sekalipun dia sudah nggak ada, tapi kamu dimakamkan kita yang bantu gitu. Nah itu. Tapi terinspirasinya juga agak lain. Agak horor ya? Agak lain ya. Agak horor ya? Iya, agak horor begitu ya. Iya. Tapi betul-betul sekali saya pengen mengapresiasi ya, karena Bang Gamil ini berarti punya cita-cita yang tadi walaupun agak jelek ya katanya, tapi menurut saya wah itu keren ya. Meskipun ya jangan semoga umur panjang, sehat selalu, karena pasti kita butuh ada Bang Gamil lainnya ya di Tanah Papua, khususnya di Kota Jayapura. Nah, kalau berbicara seputar dengan isu lingkungan ya, pasti otomatis banyak hal yang bisa kita garap ya. Cuman di sini ada beberapa poin penting yang mungkin Tirza ingin bagikan atau tanyakan secara langsung kepada Bang Gamil. Isu lingkungan apa yang seharusnya bukan habis dibahas saja ya, bukan hanya dibahas saja ya, namun justru membangkitkan rasa peduli dari masyarakat di tahun 2025. Silakan. Iya, tidak habis dibahas. Ya. Sebenarnya yang dikerjakan Ruang Bako tidak hanya sampah, dan memang sampah nggak akan habis. Di mana ada manusia kan ada sampah ya. Itu. Jadi sampah ini tidak akan habis, cuma ada isu lain yang teman-teman garap, itu penyelamatan Teluk Yotefa. Kita tahu Jayapura kawasan pesisir yang punya hutan bakau, hutan mangrove, ekosistem mangrove, dan di situ ada kearifan lokal yang namanya hutan perempuan ataupun Tonat Wiyat. Ini menjadi kebanggaan yang harus kita jaga. Lalu isu lain yang teman-teman garap, isu cendrawasih, Save Cendrawasih. Jadi tahun 2021 kalau teman-teman masih ingat ada hashtag cendrawasih bukan cendramata, waktu itu PON, itu kami yang menginisiasi untuk mendorong agar ketika PON jangan, kalau bisa jangan ada mahkota cendrawasih, yang jangan ada hewan dilindungi. Bahkan yang, sampai sekarang itu. Ya, itu kami dorong itu, kami gandeng teman-teman dari Change ORG, membantu bikin petisi, bahkan kita menggandeng teman-teman ada dari Amerika, pokoknya ada dari luar. Waktu itu teman dari Amerika juga ikut membantu, terus teman dari Sumatera, Jawa, Bali, teman-teman Greenpeace juga kita menggandeng, Walhi, untuk menyuarakan itu. Terus isu lainnya yaitu Cyclop. Kita mungkin kadang lupa bagaimana menjaga Cyclop. Dia statusnya cagar alam, hutan konservasi, gunung, tapi tidak ada pintu masuk tuh, terbuka gitu saja. Padahal penduduk kota dan kabupaten tuh minumnya dari situ. Ketika dia mengamuk lagi kayak 2019, kita mungkin akan berpikir dua kali gimana sih berpikir menjaga Cyclop. Tapi kan tidak mungkin harus menunggu musibah baru kita merefleksi kan. Iya. Sebelum. Tapi sebenarnya kan kasus di 2019 atau bencana alam pada saat itu ya, itu sebenarnya mampu untuk menyadarkan masyarakat. Cuma memang masyarakat ini perlu apa nih kakak nih? Kadang itu ya memang alam dia menegur dengan caranya dia sendiri gitu loh. Kita hanya bisa menerima. Mungkin ketika dia sudah lelah, dia sudah sering diganggu, tidak terima, ya udah dengan caranya dia. Sebenarnya kalau kita lihat kayak sampah-sampah di pinggir pantai itu sebenarnya cara alam mengembalikan sampahnya juga. Mungkin kalau laut bisa bicara, dia bilang, manusia ini punyamu nih, bukan saya punya. Kami tidak menghasilkan botol begini. Ini ambil, cuma kami titip ya di pantai ya. Nah itu bahasa-bahasa alam yang kita perlu menangkap sebenarnya. Jadi mereka menegur dengan caranya dia begitu sih. Baik, ini keren sekali ya. Artinya memang banyak sekali isu yang bisa ketolong, bukan hanya sekedar bahas, bukan hanya sekedar gaungkan,
Tapi sebenarnya tuh ketong bisa lakukan hal yang bisa ya kasih tahu kalau ketong tuh juga peduli dengan mungkin eksekusi nyatanya ya. Yeah. Nah ini nih biasanya kalau kakak lihat ya di lapangan ya, kakak kan pasti ya katakan sudah berkecimpung lama di isu-isu lingkungan, pasti tahu lah modelan-modelan masyarakat ketong sendiri itu yang mungkin susah untuk ketong bangun itu sebenarnya apa sih yang menjadi PR besar begitu loh. Ya, ini mungkin kita perlu sepakati bahwa kepedulian itu masih sangat-sangat rendah ya. Kepedulian itu masih sangat-sangat rendah. Rasa memiliki ini juga PR besar kita. Coba lihat aja itu apa JPO, jembatan JPU, jembatan penyeberangan yang bagus-bagus. Aduh. Dirusak. Rusak parah. Ada sampah. Iya toh, kok bisa ada tumpukan sampah sebanyak itu di atas gitu loh. Kakak seperti itu tak bisa kalau lewat tempat itu. Selain dia gelap, sampah bukan apa. Dan akhirnya agak bau lewat situ, tidak nyaman. Tidak nyaman. Padahal itu kan fasilitas buat ketong ya. Betul. Istilahnya pemerintah siapkan untuk kita, tapi kitanya tidak mau menjaga, malah ada video yang merusak itu kan, anak-anak kecil pukul-pukul lampu itu. Jadi ya kesadaran terus rasa memiliki sambil kasus pernah kejadian kebakaran di Dok 9 waktu itu kan di rumah laut itu, rumah-rumah pinggir itu kebakaran. Terus itu teman-teman dari Rapi, Orari, SAR, semua pemadam itu sudah masuk. Terus kita berpikir, kita ngapain sih? Kita bisa bantu apa nih buat teman-teman yang kena musibah? Kan mereka dievakuasi di gedung pendidikan dinas ya? Iya, dinas pendidikan. Dan di situ kita pikir, ketika ada pengungsi, pasti sampah banyak sekali nih. Ayo coba kita masuk. Nah, kita waktu itu ada dapat 3 roda, motor 3 roda itu 2 unit. Kita masuk dan ternyata memang betul sampahnya itu banyak sekali. Terus teman-teman tuh bersihkan itu. Ini yang saya singgung bahwa kepedulian terus rasa memiliki itu masih rendah. Kita tuh lagi ambilin sampah, pungutin sampah. Terus orang di situ yang seharusnya dia lebih aware itu malah nggak peduli gitu. Dan dia ada sampah terus dibuang tuh ke kita gitu. Serius. Ke depan kita gitu. Seolah kami ini pekerja rendahan yang memang harus memungutin begitu. Pungutin mereka punya sampah itu. Saya akhirnya bilang, loh kok kayak gini ya? Kita kan datang tujuannya membantu, tapi sudah mereka tidak peduli, terus buang sampah. Jadi kayak saya langsung bilang, teman-teman ya sudahlah selesaikan berapa kantong lagi, kita pindah. Terkadang kita nggak butuh dihargai, tapi kalau sudah kayak gini sudah merendahkan sekali gitu loh. Saya bilang nih kalau kena tubuh teman saya bisa marah. Artinya kita sudah datang baik-baik membantu, tapi kok digituin gitu loh. Itu. Dan hati-hati, kadang mulut aktivis lingkungan tuh pahit. Dan itu terbukti. Tajam banget. Dan pernah terbukti, pahit. Kalau dia sudah ngedumel, ya itu nanti lain gitu, nggak enak gitu. Dan itu ya tadi yang banyak kisah yang sebenarnya terjadi di lapangan ya. Dan itu dia masyarakat yang tidak peduli, tidak sadar. Itu memang bukan lagi pekerjaan rumah ya, tapi kembali lagi ke diri. Oh cinta kah tidak? Karena di atas tanah ini kan kalau bukan ketong yang jaga, siapa lagi? Dan kalau bukan ketong yang lihat di sekelilingnya kita, baru tunggu siapa? Tunggu pemerintah. Kan biasanya masyarakat seperti itu ya. Betul. Banjir sedikit, oh itu salahnya pemerintah. Salahkan pemerintah. Ini sedikit ada terjadi musibah, ini karena pemerintah tidak lihat ini. Tapi kadang memang kembali lagi kita punya diri ya. Mungkin biasanya karena tidak ada kebiasaan, betul kan tidak Kak? Atau bagaimana? Iya. Kadang itu juga masyarakat masih antipati terus merasa tidak mungkin ada gerakan volunteer yang tidak dibiayai kan. Ini cerita kami bersihkan pasar sentral Hamadi itu ternyata kotor. Sampahnya tuh basah. Jadi ludah pinang, terus ampas pinang, sayur itu dimasuk di selokan, itu kami bersihkan. Sampai ke pasar ikan tuh kami bersihkan loh. Dan itu baunya minta ampun. Nah, ketika kami bersihkan, mama-mama di situ berpikir ini pasti pemerintah. Ini mindset yang agak salah gitu loh. Mindset yang kurang tepat. Ini pemerintah, ini ada uangnya. Jadi mereka tanya, kakak ini ada uangnya kak biar saya bantu. Saya dalam hati, tidak. Saya langsung jawab, tidak, ini teman-teman dari komunitas. Kita coba bantu saja.
begitu. Jadi saya sampai sapu di selasar atas itu, telasarnya. Itu dari kotoran hewan sampai orang juga ada. Saya sampai kaget loh. Kok bisa ya iya. begitu ya? Jadi kok bisa itu? Giliran kita membantu ditanya ada duitnya, giliran kita membantu malah kita dilempari sampah.